Bisa dilihat YouTube ya. Yaitu permintaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang zikir, ya, yaitu setelah sholat fardu. Begini zikirnya. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan zolim yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indika ya Allah. Dari itu ampuni segala dosa-dosaku, ya, yaitu ampuni pengampunan darimu ya Allah. Min indika, ya, ampuni dosaku, yaitu pengampunan darimu ya Allah. Surah 66. 66 itu surah At-Tahrim. Surah 66 itu surah At-Tahrim. Ayat yang ke-8. Halaman 561. Halaman 561. Surah At-Tahrim. At-Tahrim itu surah yang ke-66. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu. 561 surah At-Tahrim. Juz 28 ya. Juznya 28. Terakhir dari juz 28. 29-nya kan tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu sebelumnya. Iya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya, sudah ketemu ya? Sini kalau belum ketemu minta bantuan, sini saya bantu. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim surah 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sudah ya? Sudah. Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang belum ketemu, sini saya bantu sini. Kalau belum ketemu. Oh, sini ya, nggak apa-apa. Iya. Ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Nih, pas ain. Tuh. Oke, yang lain sudah semua?
Kelihatannya air minumnya. Tahu kok pagi-pagi ini jadi. Oh, iya maaf. Minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wa ma'wahum jahannam. Wa
وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Baik. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin sayyidina
Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Para pengurus Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji wali-wali Allah. Ya, wali. Bukan wali murid ya, wali Allah. Jadi memang wali murid, wali kota memang diambilnya dari kata itu. Ya. Dari ayat Al-Qur'an, waliullah. Ya, wali Allah. Wali itu artinya kekasih atau bisa penolong, bisa juga ya, bisa kekasih, bisa maknanya penolong. Dan wali itu bisa bolak-balik. Allah wali orang beriman dan orang beriman menjadi wali Allah. Jadi Allah wali orang beriman sebagai wali Allah. Jadi Allah sebagai kekasih orang beriman, Allah sebagai penolong orang beriman mencintai Allah dan orang beriman menolong Allah. Dalam hal ini bukan berarti ketika kita menyebut orang beriman menolong Allah, Allah itu lemah, bukan itu maksudnya. Ya, tapi maksudnya menolong agama Allah, tentu kebaikan, manfaat dan faedahnya kepada kita sendiri. Jadi ketika kita berjuang, ya, memenangkan agama Allah, kebaikannya, manfaatnya, faedahnya kembalinya kepada diri kita sendiri. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadi dalam surah As-Saff ayat yang terakhir Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana dahulu orang-orang Hawariyun itu artinya orang-orang yang setia. Ya, pengikut Nabi Isa, mereka berkata kepada Nabi Isa, kepada Nabi Isa, yaitu mereka berkata, kamilah ya menjadi penolong-penolong agama Allah, ya. Ketika Nabi Isa, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadi Nabi Isa juga dulu pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang setia mengikuti ajarannya, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Maka mereka pun mengatakan, nahnu ansarullah. Maka kami menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka orang-orang beriman pun, pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menjadi kunu ansarullah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Nah, ketika ia menjadi penolong-penolong agama Allah, tentu mereka ini akan dikasihi, mereka akan disayangi, mereka akan menjadi kekasih Allah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, apa di antara amalan, perilaku dan perbuatan yang akan membuahkan kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Kita akan menjadi kekasih Allah. Nah, ayat 8 tadi, ya, ayat 8 tadi surah At-Tahrim, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
bertobatlah kalian kepada Allah ya dengan tobat yang setulus-tulusnya. Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang setulus-tulusnya. Apa itu setulus-tulusnya? Tobat yang betul-betul bersih. Tobat yang betul-betul murni. Karena kata nasoha berubah menjadi kata nasihat dalam bahasa kita. Itu nasoha itu dalam bahasa Arab. Para pengrajin madu, para pengrajin madu itu sebelum dijual madunya itu harus disaring, harus dibersihkan. Kemungkinan khawatir nanti ada kaki atau mungkin bulu lebahnya bercampur dengan madunya. Nah, kalimat atau kata-kata untuk mengatakan bahwa para pengrajin madu dia membersihkan madunya kemungkinan dari kotoran supaya betul-betul murni, dijualnya betul-betul tidak boleh terkontaminasi oleh kotoran. Itu dalam istilah bahasa Arab itu nasoha, nasihat. Begitu. Jadi seorang pengrajin madu ketika ia membersihkan madu dari segala kotoran, maka dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan nasoha. Termasuk penjahit, tailor, ketika ia menggunting pakaian, ya, ketika ia menggunting pakaian, ya, diukur dengan pola, kemudian setelah digunting menjadi bahan pakaian, kemudian dijahit. Dalam istilah bahasa Arab, penjahit yang dari mulai proses menggunting bahan, lalu dia satukan menjadi pakaian, bisa dipakai oleh kita, maka dalam istilah bahasa Arab juga disebut dengan nasoha, nasihat. Begitu. Jadi nasihat itu maknanya bisa membersihkan dari segala kekotoran atau menyatukan sesuatu yang tadi mungkin berserakan menjadi satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang setulus-tulusnya. Akhirnya kita terjemahkannya begitu. Ya. Jadi tidak ada embel-embel lain ketika ia bertobat atas segala kesalahan, ia akui kesalahannya, kemudian ia minta kepada Allah agar perbuatan salahnya, perbuatan dosanya dimaafkan oleh Allah. Ya, itu kata nasuha, nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat yang setulus-tulusnya. Jadi minta kepada Allah agar ia bersih dari segala kesalahan-kesalahannya. Lalu dijawab oleh Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, di sini memang diterjemahkannya mudah-mudahan. Ya, Tuhanmu, maksudnya Allah, ayyukaffira ankum sayyi'atikum, yaitu menghapus, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu, wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Lalu diceritakan tajri min tahtihal anhar, itu surga yang mengalir dari bawahnya sungai, ya, dari bawah vila-vilanya, dari bawah pohonnya itu sungai mengalir. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu mah. Pada hari itu, pada hari ketika Allah ingin membalas atas taubat, ya, dari hamba-hamba yang mengakui atas segala kesalahannya, Allah memasukkan ke dalam surga yang hari itu tidak ada kesedihan. Allah tidak akan membuat orang-orang yang beriman dan para nabi bersedih. Di hari itu hari bergembiranya ya para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman. Saat itulah mereka dibalas ya dengan surga dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ya, cahaya mereka memancar dari depan-depan mereka dan dari sebelah kanan mereka. Ya.
Jadi dari sebelah kanan mereka memancarlah yaitu cahaya yang terang benderang. Ya, jadi orang-orang beriman nanti pada hari kiamat yaitu cahaya-cahaya mereka memancar dan hari itu mereka diampuni segala dosa dan kesalahannya dan Allah tidak membuat mereka bersedih. Yaquluna, sambil mereka berkata, Rabbana, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, atmim lana nurona, ya, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah yaitu maha mampu, maha berkuasa ya atas segala sesuatu. Jadi inti ayat ini ya, inti ayat ini surah At-Tahrim ayat 8 intinya apa? Memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tidak setengah-setengah ya, tapi taubatan nasuha, yaitu taubat yang setulus-tulusnya, taubat yang semurni-murninya, ya, taubat yang sebersih-bersihnya. Hadirin rahimakumullah, apakah orang beriman itu setelah bertobat itu tidak berbuat salah lagi? Ya. Selama dia masih manusia, masih memungkinkan manusia itu berbuat salah. Ya. Karena berbuat salah itu kadangkala suka tidak melalui by design ya, tidak melalui apa? Tidak melalui planning dan rencana ya. Tapi kadangkala kecelakaan. Ya, kadangkala perbuatan dosa itu adalah melalui kesalahan. Artinya tidak by design, tidak melalui planning, kadang kesalahan. Insya Allah tetap Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosa mereka. Karena dalam sebuah hadis, kalau umat ini tidak pernah berbuat salah, Allah akan ganti dengan umat lain, umat yang berbuat salah dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala katakan manusia itu adalah seperti itu. Ya. Coba Bapak lihat lagi dalam surah 3 yaitu surah Ali Imran ayat yang ke ya, surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu adalah surah yang ketiga, yaitu ayat yang ke-134. Ya. Surah Ali Imran ayat 134 itu jelas menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika ia berbuat salah tidak terus-menerus berbuat salahnya. Ya. Dia menyadari atas perbuatan salahnya ketika ia sadar bahwa perbuatan salah itu ya yaitu mengandung dosa dan membuat dirinya menjadi celaka, maka dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Ya, tapi mereka adalah berbuat salah. Coba perhatikan ya, dari mulai ayat 100 langsung itu aja deh. Ayat 135 saja. Tapi kalau mau melihat ya supaya lebih paham dari 133 ya, yaitu penjelasan tentang orang bertakwa. Ya, dari mulai orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak pada kondisi apapun, baik dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi sulit. Ya, mereka juga mampu menahan emosi. Ya, ketika marah, mereka pun memaafkan kesalahan orang lain dan mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan. Itu orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Au dzalamu anfusahum, atau ia menzolimi dirinya, ya, menzolimi dirinya. Tahu rokok berbahaya, ya, tapi kadangkala ya ikut-ikutan sama kawan. Ya, karena supaya tidak dikatakan sebagai perempuan, ya, maka dia merokok. Supaya dia dikatakan jantan, ya malu-malu dikit dia ngerokok. Ya, dia ngerokok. Inilah orang-orang yang zolamu anfusahum. Dia menzolimi dirinya sendiri. Tidak ada dokter sampai saat ini yang mengatakan rokok itu berfaedah. Ya, semua para dokter mengatakan
bahwa rokok itulah membuat sakit jantung, ya, kanker paru-paru, hipertensi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ya manusia itu melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan auzalamu anfusahum. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ya, berbuat salah kemudian menzolimi dirinya sendiri. Wa dzakarullaha, lalu mereka menyadari. Ya, mereka mereka ingat kepada Allah bahwa itu adalah perbuatan salah. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka akhirnya mereka pun beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena dia sadar tidak ada yang mengampuni dosa dan kesalahannya illallah, ya, kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus ketika ia berbuat dosa, ketika ia berbuat salah, wa hum ya'lamun, mereka mengerjakan dosa itu. Jadi ayat ini jelas, ya, yaitu gamblang menjelaskannya kepada kita. Orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah, tapi setelah berbuat salah dia tidak terlanjur, tidak terus-menerus, dia back to Allah, dia kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan maknanya adalah roja yarji'u rujuan, artinya kembali. Jadi taubat itu maknanya adalah kembali setelah berbuat salah, ya, kembali setelah berbuat dosa, dia mengakui perbuatan dosanya, lalu dia kembali kepada Allah. Makanya ya sayyidul istighfar, ya, yaitu tuannya dedengkotnya istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dalam sayyidul istighfar itu ada pengakuan terhadap dosa dan kesalahan. Ya, jadi isi di antara sayyidul istighfar ada pengakuan terhadap dosa, pengakuan terhadap kesalahan. Tapi ngakunya bukan di hadapan orang, ngakunya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda seperti agama lain. Kalau agama lain dosanya itu kalau berbuat dosa ngakunya sama pendeta. Ya, tapi kalau dalam Islam itu bukan. Kita tidak diperintahkan mengakui dosa di hadapan manusia, tapi mengakui dosa dan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah, ya saya menyebut insyaallah, ya. Insyaallah Allah akan memaafkan dosa kita. Makanya disebut dengan sayyidul istighfar. Lebih-lebih orang yang membaca doa sayyidul istighfar yaitu minimal di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari dan di sore hari. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, maka kalaulah seandainya Allah nakdirkan dia wafat di siang itu, Allah maafkan dosa-dosa dan kesalahannya. Siapa orang yang membacanya di sore hari, lalu Allah takdirkan malam itu ia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Artinya kalau orang dosa dan kesalahannya setelah dimaafkan, berarti dia telah dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana juga, ya, yaitu tadi dalam surah At-Tahrim ayat 8, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, yaitu dengan taubatan nasuha. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kaitan ayat ini, yaitu ayat perintah kepada kita untuk bertobat, beristighfar atas segala kesalahan ini, yaitu dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu waliullah, wali-wali Allah, di antara untuk memperoleh kasih sayang dari Allah, sehingga Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya adalah orang-orang yang selalu beristighfar, baik terhadap kesalahan yang ia sedang sadari atau kesalahan yang ia tidak sadari, baik kesalahan yang masih ia mengingatnya atau terhadap kesalahan yang mungkin bisa jadi dia sudah
lupa atas kesalahan itu. Maka ya, kita beristighfar itu tidak harus selalu setelah kita berbuat salah. Insya Allah kalaulah kita katakanlah tidak merasakan, menyadari perbuatan salah pun, ya maka setelah kita sholat maka kita hendaklah beristighfar. Dan Rasulullah SAW tidak kurang ya dalam setiap harinya beliau beristighfar sebanyak berapa kali? Itu dalam sebuah hadis yaitu 70 kali. Dalam hadis yang lain pernah dihitung Rasulullah beristighfarnya 100 kali. Padahal Rasulullah adalah seorang hamba yang seluruh dosa dan kesalahannya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita membaca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai. Jadi jelas. Allah akan mencintai orang-orang yang tawwabin. Tawwab, ya, tawwab itu bukan taba yatubu taubatan taibun. Jadi kalau taibun itu baru bertobat. Tapi kalau tawwab, orang yang banyak bertobat. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan kata sangat. Ya, menunjukkan kata sangat. Seperti Allah disebut dengan ya tawwab, yaitu zat yang akan menerima taubat. Nah, sebagaimana kita manusia juga yaitu tawwab, ya, banyak meminta taubat. Padahal dalam istilah bahasa Arab kata taubat itu taibun artinya orang yang bertobat. Ada di dalam Quran itu. At-taibunal abiduna saihuna rakiuna. Itu ada kan? Mungkin Bapak pernah baca itu ayat itu. Ya, di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang bersabar, orang yang bertobat, orang yang bepergian dalam rangka menuntut ilmu, ya, orang yang sholat malam dan lain sebagainya. Tapi di sini innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang banyak bertobat. Jadi tobat itu bukan satu kali, tapi tobat itu terus. Tadi disebutkan ketika ia berbuat dosa, berbuat fahisyah, kemudian dia pun menzolimi dirinya sendiri, lalu dia menyadari atas kesalahan itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah sangat cinta ya kepada orang-orang yang bertobat. Nah, di antara ya ciri ya kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang banyak bertobat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan begitu pula para sahabat. Rasa saya kalau saya katakan Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus beliau sebagai mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kata Rasulullah, kalaulah seandainya ada nabi lagi setelahku, maka nabinya itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sudah tidak ada lagi nabi. Khatamun nabiyyin. Rasulullah adalah nabi yang terakhir, Muhammad sebagai nabi terakhir. Berarti asosiasi kita langsung pemikiran kita bahwa orang yang terbaik itu setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku salah satu zikir yang bisa aku baca setelah aku menunaikan sholat 5 waktu. Maka zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ibu-ibu mau ketemu siapa itu? Iya, Bu. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, iya terima kasih, jazakillah ya. Iya Bu. Masya Allah. Makasih Ibu ya. Perhatikan, kalaulah Bapak sekarang tidak bisa menghafalnya, nanti di rumah bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube ya. Yaitu permintaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang zikir ya.
diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bisa baca, ya, yaitu setelah sholat fardu. Begini zikirnya. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan zolim yang sangat banyak. Coba orang yang sekualitas Abu Bakar, diajarkan oleh Rasulullah, doa setelah sholatnya adalah berbunyi, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Mungkin enggak ya kita berbuat salah? Mungkin. Nah, ini kesalahan yang kadang-kala tidak disadari. Nah, ini karena buah dari ngaji. Ya seperti tadi pengakuan Abu Bakar diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya. Faghfirli maghfiratan min indika ya Allah. Dari itu ampuni segala dosa-dosaku, ya, yaitu ampuni pengampunan darimu ya Allah. Min indika. Ya, ampuni dosaku yaitu pengampunan darimu ya Allah. Benar enggak kita kemungkinan berbuat dosa terhadap diri kita sendiri? Mungkin. Contoh, walaupun saya tidak menyebutkan pasti, mungkin tapi saya nyebutnya. Contoh makan. Porsinya kita makan, ya katakanlah segini. Ya, porsinya kita makan, katakanlah segini. Tapi karena mungkin badan lagi merasa enak, kemudian lauk pauknya juga memang lagi merasa enak, kadangkala kita melebihi porsi yang biasa kita makan. Mungkin saja itu telah menzolimi diri kita sendiri. Tidur, ya. Nah ini tidur bisa kemungkinan kelebihan, bisa juga tidur kekurangan. Itu sesungguhnya kita bisa jadi menzolimi diri kita sendiri atau melakukan perbuatan-perbuatan lain. Maka tadi Abu Bakar ya minta diajarkan zikir, doa ya yang ia baca setelah sholat fardu, ternyata zikirnya adalah menyatakan bahwa dirinya telah berbuat zolim dengan kezoliman yang sangat banyak. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat bagus ya kita baca yaitu setelah sholat seperti yang diajarkan ya yaitu zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang kata Rasulullah, kalau masih ada nabi lagi setelah beliau, maka itulah orangnya. Siapa? Yaitu Abu Bakar. Dan kalau kita mau mengacak ya amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kita tidak bisa mengejarnya. Ya, kita tidak bisa mengejar ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan Abu Bakar. Saya mungkin perlu cerita lagi. Abu Bakar itu ya pernah ditanya oleh Rasulullah, dan Rasulullah bertanyanya kepada beberapa sahabat, bukan Abu Bakar doang. Sahabat yang lain pun ditanya. Jadi kalau bahasa kitanya ini bahasa manajemen mungkin disebut dengan evaluasi. Kan Rasul ngajar nih, memberikan taklim, memberikan ceramah, memberikan khutbah kepada para sahabat. Tentu beliau ingin tahu sejauh mana pemahaman dan pengamalan para sahabat terhadap nasihat ya terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah suatu saat pernah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini katakanlah sholat malam? Ya, para sahabat ngacung tangannya. Para sahabat ngacung, ada juga yang tidak ngacung, mungkin karena kesiangan bangunnya katakanlah. Abu Bakar ngacung. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa orang di pagi ini yang sudah bersedekah berinfak? Para sahabat ada yang ngacung, ada yang tidak, tapi Abu Bakar terus ngacung. Hampir seluruh apa yang ditanyakan oleh Rasulullah tidak ada amalan yang beliau tidak lakukan. Sampai siapa yang hari ini berpuasa, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Abu Bakar selalu mengacung. Sementara sahabat lain ada yang dia ngacung, ada juga yang tidak. Di akhir Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tadi saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada kalian, maka orang itu akan dijamin masuk ke dalam surga. Jadi luar biasa Abu Bakar itu. Sampai suatu saat pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab tidak pengen ketinggalan ya dari Abu Bakar. Ini masalahnya masalah berinfak. Kata beliau, saya akan berinfak dari separuh harta saya. Jadi ketika Rasulullah memobilisasi
para sahabat yaitu untuk berinfak. Ya kalau bahasa kita mungkin fundraising begitulah. Fundraising. Lalu kata Sayyidina Umar, saya akan berinfak dari separuh harta saya. Dan Sayyidina Umar itu termasuk kalangan sahabat orang yang berada, orang kaya. Ya, termasuk kalangan orang-orang kaya. Kata beliau berinfaknya itu dari separuh hartanya. Karena tidak ingin ketinggalan ya dengan Abu Bakar. Ya, rupanya Rasulullah pun tidak mengumumkan infak dan sodakoh dari para sahabat. Fundraising ini dari pribadi-pribadi sahabat tidak disebutkan oleh Rasulullah. Bapak tahu, ya, ketika Sayyidina Umar berinfaknya dengan separuh hartanya, ternyata Abu Bakar seluruh hartanya. Sehingga sampai Rasulullah pun bertanya, ma abqaita ya Aba Bakrin li'iyalika? Ma abqaita, apa yang kau sisakan? Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Abqaitu li'iyali Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi cukup bagi Abu Bakar keluarganya itu untuk berpegang teguh kepada Islam. Itu sudah cukup menjamin mereka itu hidup. Ya walaupun ini tidak disuruh kepada kita untuk mencontoh Abu Bakar seperti itu, Pak ya. Ya. Tapi kalau kita separuh aja itu, jangan separuh ya. Seperempat deh ya. Seperempat harta saja yang kita infakkan untuk berdirinya masjid apa ini? Masjid Al-Mujahidin mungkin gak bertahun-tahun yang mendirikan Masjid Al-Mujahidin. Ya, mungkin dalam waktu setahun saja insya Allah sudah cukup. Ini boleh dicontoh ya. Ini kawan kita di perumahan Galaksi 2. Ini kan Galaksi 1. Di atas nih yang tidak terlalu luas perumahannya. Galaksi 2 di Cimuning. Setelah perempatan Cimuning tapi ke arah BTR. Ya, sebelum Vivo ada Vivo ya sebelumnya, enggak terlalu besar. Perumahannya juga mungkin mirip dengan sini. Masjidnya luar biasa, Pak. Awal berdiri masjid dibantu oleh charity yang dari Qatar atau dari mana tuh? Biasa, masjidnya kan cuma asal jadi ya. Bukan asal jadi, artinya masjidnya enggak wah begitu. Sudah cukup penghuninya sudah banyak, sudah penuh. Ya, rupanya butuh masjid yang agak bagus dan besar, luas. Akhirnya dibangun masjid itu. Masjidnya tadinya mungkin hanya segini, agak pendekan dikit. Pendekan ya biasanya ya. Dicor biasa ininya juga. Begitu. Akhirnya dibangun. Kemarin itu ngebangun masjid lebih dari 2M. Itu terus menerus ngebangun masjid. Sampai terakhir masih punya hutang 500 juta atau berapa. Tapi alhamdulillah kemarin saya dengar dari mana? Dari pengurus masjid, karena saya khutbah di sana, itu sekarang sudah tidak terlalu banyak hutangnya. Jadi akhirnya setiap bulan mereka mencicil. Padahal mohon maaf, jamaah di sana pun tidak terlalu kaya-kaya banget. Begitu. Ya beda sama orang katakanlah Duku Bima gitu. Enggak, biasa saja. Biasa orang yang tidak terlalu kaya. Tetapi alhamdulillah, ya mereka punya semangat untuk punya masjid yang bagus, ya untuk taklim dan lain sebagainya. Sekarang masjidnya itu 2 lantai. Besar sekali masjidnya. Ya, besar sekali. Jadi mereka percaya diri Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat mereka miskin, yaitu karena infak dan sedekah mereka. Mereka mengamalkan sebuah hadis kata Rasulullah bahwa Allah punya malaikat ya yang keluar masuk kompleks, keluar masuk kampung, yang malaikat satu mendoakan ya mohon diganti ya Allah infak orang-orang yang berinfak di pagi ini. Sementara malaikat yang satu, ya Allah binasakan orang yang tidak mau berinfak di hari ini. Makanya hadis itu pengamalannya adalah di rumah kita masing-masing, yaitu punya kenceleng saya bilang. Ya, punya apa itu? Tromol, punya tempat infak. Mungkin tidak terlalu besar, katakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi infaknya bukan sepekan sekali, bukan sebulan sekali. Tapi infak yang bagus itu adalah kita berinfaknya setiap pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti mengamalkan hadis tadi bahwa Allah punya malaikat yang tugasnya keluar masuk kampung mencari mana keluarga yang berinfak di pagi hari. Malaikat yang satu mendoakan infak yang dikeluarkan di pagi ini, dan malaikat yang satu yaitu minta kepada Allah untuk membinasakan orang yang tidak mau berinfak.
Ya walaupun maknanya bukan binasa manusianya, bukan orangnya yang binasa, tapi paling tidak mencari harta, mencari rizki hari itu, ya mungkin agak kesulitan. Ya itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang malaikat-malaikat yang keluar masuk kampung. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, yaitu orang yang di pagi hari mampunya 10.000, rasa sangat bagus. 10.000 kali 1 bulan berapa? Itu 300.000. Kalau jamaah kita tadi, kalau nggak salah sholat ini tadi 3 baris lebih. Tadi 3 baris lagi, karena saya sholat tadi terakhir, bukan terakhir ya. 1, 2, 3. Ini 1 barisnya hampir 20 ya. 20 kali 3 saja sudah 60. Mungkin tadi di belakang kalau nggak salah tinggal 3 orang, ya sekitar 63. Katakanlah 60 deh. 60 mengamalkan hadis ini. Kalau 10.000 saja, ya orang itu berinfak, berarti satu orang 300.000. 300.000 kali 60 berapa? Sudah sejuta. Berapa? Pak Eko nih yang orang keuangan nih. 60 kali 300.000 berapa? 1,8. Ya 1,8. 300 10 3 juta. 3 juta kali 6 betul. Ya, jadi 18 Pak Eko, bukan 1.800.000. Kan satu orangnya 300 satu bulan. 300 kali 10 aja sudah 3 juta. 3 juta kali 6 berarti sudah 18 juta. Mereka berinfak terus menerus. Sampai kapan? Hatal maut. Ya, sampai kematian itu menjemput kita. Para sahabat, ya, di samping orang-orang yang kaya yang memang berada mereka berinfak dengan kekayaannya, orang-orang yang susah pun mereka berinfak. Bapak-bapak, saudara-saudara tahu, yaitu salah satu pembantu Rasulullah namanya Anas bin Malik. Makanya banyak hadis yang riwayatnya itu adalah selain Abu Hurairah, ya, selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, itu ada Anas bin Malik. Itu banyak juga baca hadis, ya kan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dia kata begitu. Karena beliau pembantu Rasulullah puluhan tahun. Beliau tidak kurang dari 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai dia itu ABG. Katakanlah kalau kata kita itu kan sekolah SMP, baru SMP. Oleh ibunya diserahkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau orang-orang berinfak, Rasulullah baru saja sampai di Madinah. Jadi ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, yang para sahabat itu berinfak, bersedekah untuk mengembangkan Islam. Kan waktu itu paling tidak membangun apa? Masjid Nabawi. Para sahabat berinfak, bersedekah. Dan termasuk tanah untuk membeli berdirinya Masjid Nabawi itu adalah dari Abu Bakar. Karena Rasulullah berhijrah itu bersama Abu Bakar. Yang tanah itu adalah ada kuburan milik anak yatim, ya mungkin kuburan orang tuanya, digali oleh Rasul, dipindahkan, karena itu akan dibangun Masjid Nabawi yang sekarang sudah diperluas. Berapa luas sekarang Masjid Nabawi itu? Berapa hektar? Ya, itu adalah dulu harta Rasulullah. Rasulullah bawa emasnya dijual, yaitu untuk membeli tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi. Nah, Bapak saudara-saudara, ibunya Anas bin Malik, dia sudah yatim, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang berinfak dengan kekayaannya, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya ini anak saya, anak kesayangan saya. Saya serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk membantu dakwahmu. Jadi dia untuk membantu Rasul, membawakan sendal Rasulullah, menyiapkan air wudhu Rasulullah. Ingat Pak ya, waktu itu adalah bukan seperti sekarang. Sudah ada teknologi sumur apa dulu? Mesin apa itu? Mesin jet pump dan lain sebagainya untuk mengambil air. Saat itu air juga susah. Ya, tidak ada teknologi jet pump. Ya, betapa susah ngambil air itu. Sehingga mungkin Bapak masih ingat kisah sumur Ruman. Sumur Ruman itu sumur yang dimiliki oleh siapa? Seorang Yahudi yang dia selalu menjual sumur air itu, ya, setiap harinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga air menjadi kebutuhan. Maka siapa yang membeli? Utsman bin Affan. Konon katanya, ya, yaitu dari itulah sehingga sampai sekarang investasi beliau itu masih ada ya. Konon sekarang berdiri salah satu hotel, ya, untuk disewakan orang-orang yang berhaji dan berumrah. Di antaranya adalah untuk mengembangkan dakwah Islam, di antara untuk banyak memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai negara untuk studi belajar di
di Saudi, di antaranya di kota Madinah. Itu adalah kekayaan dari mulai sumur tadi, ya. Sumur apa? Sumur Ruman, ya. Yang sumur itu karena Yahudi, dasar Yahudi nggak mau dijual, kecuali hanya separuh saja. Akhirnya separuh dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ketika satu hari milik beliau perintahkan para sahabat kaum muslimin untuk mengambil air sebanyak-banyaknya. Sehingga esok harinya tidak ada kaum muslimin yang membeli air, ya, karena waktu itu giliran kepemilikan orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi berarti kalah, ya. Kalah cerdas sama siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya dijuallah 100%. Itu, ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, tadi orang yang paling susah pun para sahabat ternyata sampai menyerahkan siapa? Menyerahkan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya tidak ada kebaikan yang tidak bisa dilakukan. Ya, orang bisa melakukan, ya, infak itu dengan tenaganya. Ya, tentu orang-orang kaya yaitu berinfak dengan hartanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra, tidaklah akan mencapai derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian berinfak, mensedekahkan apa-apa yang kalian cintai. Jadi ibunya siapa tadi? Anas bin Malik, ya. Ibunya Anas bin Malik sudah tidak punya harta apa-apa kecuali dia punya anak, sampai anaknya pun, anak laki-lakinya pun masih ABG, diserahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabiah dahulu. Nah, makanya tadi Sayyidina Umar Ibn Khattab tidak mau ketinggalan sama Abu Bakar. Ya, dia serahkan separuh dari hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ternyata Abu Bakar berinfak jauh melebihi infak para sahabat. Ya, infak para sahabat. Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub ini asli orang Madinah. Dia bukan muhajirin. Ya, ketika mendengar ayat itu, dia datang pada Rasulullah. Ya, masih ingat juga kisahnya. Dia datang kepada Rasulullah. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin bawa sertifikat, begitulah kira-kira. Bawa sertifikat tanahnya yang ada di depan Masjid Nabawi. Yang Rasulullah pun sering duduk begitu, ngadem kalau bahasa kitanya, di kebun itu, yaitu kebun kurma yang ditanam dengan sangat presisi. Jadi luar biasa itu, tanaman kurmanya bagus, ya. Mungkin nanamnya pakai apa? Pakai tambang mungkin dulunya, ya, pakai tali. Seperti orang tanam padi. Bapak tahu, ya? Tanam padi itu. Ya, kiri kanannya itu bagus dilihatnya, ya, supaya memudahkan nanti ketika nyemprot insektisida dan lain sebagainya, ya. Kurma pun ditanamnya itu begitu. Ya, beraturan. Katakanlah jaraknya, ya, katakanlah 8 meter kali 8 meter. Seperti nanam kelapa. Ya, Abu Ayyub Al-Ansori ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah derajat kebaikan kau capai sampai engkau, ya, menginfakkan, mensedekahkan harta yang paling kamu cintai. Dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku punya kebun yang sangat aku cintai. Ya, kebun yang kau sendiri juga sering duduk-duduk di kebun itu, ya, sambil memakan buah kurmanya, sambil minum karena rupanya juga ada mata air di situ. Ya, ada mata air di situ. Ya, inilah. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, apakah engkau punya sanak famili, punya keluarga yang juga susah, fuqara yang butuh bantuan? Ternyata Rasulullah memang seorang nabi. Dia bukan manusia biasa. Manusia biasa itu artinya manusia yang, karena kalau manusia kecenderungannya suka sama apa? Suka sama harta. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori, apakah kamu punya sanak famili yang juga butuh bantuan? Kata beliau, punya. Sudah, kamu serahkan saja kepada mereka. Kamu bagi-bagi tanah itu yang kepada mereka. Jadi katakanlah kalau tanah itu mungkin ada 1 hektar, ada 10.000 meter, katakanlah punya saudara 10, ya, bisa kebagian masing-masing 1.000 meter. Atau kalau 20 mungkin kebagian masing-masingnya 500 meter para keluarga dari Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi begitu respect para sahabat, ya, ketika turun ayat. Jadi dikatakan kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan, bir, hingga kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya, habis waktunya, ya.
Jadi Bapak jangan khawatir ketika masjid ini direncanakan untuk dibangun, ya Bapak ikut berkontribusi. Sebagaimana pesan Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, artinya membangun masjid bisa jadi bersama-sama berkontribusi, ya, di dunia ini, maka Allah akan bangunkan villa nanti di surga insyaallah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, bangunlah masjid semampu kamu. Seandainya kamu mampunya hanyalah sebesar sarang burung, ya, burung membuat sarang, ya, untuk bertelur di sana, untuk anaknya hidup di awal menetas, kecil, ya kan? Bangun kata Rasul. Kamu mampunya membangun masjid, itu hanyalah sebesar apa? Sebesar sarang burung, kamu bangun. Mungkin mampunya dia hanya beli satu keramik umpamanya. Dia ikut berkontribusi. Karena tadi kita sudah gambarkan ya, dalam satu bulan ternyata dari 60 orang aja, ya satu harinya 10.000, ternyata terkumpul 18 juta. Ya. Apalagi kalau melibatkan satu RW. Ini satu RW ya? Satu RW, sudah berapa? Ya, insya Allah. Jauh lebih mudah. Hah? 3 RT, belum satu RW belum? Belum. Ya. Oh, beda. Ya. Tapi kan juga bawa proposal ke kantor ya kan? Mungkin kawan-kawan dan lain sebagainya untuk berkontribusi. Kita ingatkan mereka bahwa ternyata inilah yang insya Allah kita akan bawa, yaitu sampai ke surga. Kalau rumah kita tidak bisa kita bawa, tapi kalau masjid insya Allah kita bawa. Sebagaimana tadi Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Insya Allah, amin ya. Jadi nggak usah khawatir kita, ya. Kita berinfak, bersedekah untuk membangun rumah Allah di muka bumi ini. Ya, tidak ada satu tempat yang ada di muka bumi ini yang paling mulia kecuali adalah masjid. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di sini? Ada, baik. Dari yang berlomba infak, kalau kita biasanya kirim proposal, kita cari kira-kira yang paling gede kita sama. Boleh tadi ya? Misalkan kita di sini satu. Iya. 10 juta. Yang lain ikutin. Boleh. Itu boleh tak? Boleh. Tidak berbohong itu mah boleh. Silakan. Ya, strategi. Malah Rasulullah kan Bapak masih ingat. Ya. Rasulullah pernah dilelang. Ya, itu sahabat yang menurut Rasulullah fisiknya masih kuat. Ya masih muda lah begitu kira-kira. Belum seperti saya. Begitu belum 60 kira-kira begitu. Ustaz Maskur ya, belum seperti Ustaz Maskur. Masih gagah. Ya kayak Pak Eko lah begitu. Tapi ternyata dia minta-minta. Karena minta-minta kalau menjadi profesi itu dilarang. Kalau dia untuk menutupi kebutuhan, umpamanya karena terjadi kebakaran atau kebanjiran dan lain-lain, itu boleh. Ya, hingga dia mencukupi. Tapi kalau profesi minta-minta menjadi profesi, dilarang. Pernah suatu saat anak muda begitu, minta-minta, Rasulullah tetap berikan. Ya, Rasulullah tetap berikan. Cuman kata Rasulullah, kamu ini tidak pantas kalau minta-minta. Kata Rasulullah, apa yang kamu miliki di rumah kamu? Dia bilang, saya punya muk. Muk itu tempat minum yang agak gede. Muk. Ya, itu diantar. Coba bayangin. Saking susahnya itu kekayaannya cuman muk. Kalau Bapak saya tanya kekayaannya coba. Ya. Kadang-kala sepeda buat ngegoes di Sabtu Minggu juga kadang-kala sepedanya yang bagus. Ya Pak Mas Gur? Ya kan? Punya motor, alhamdulillah. Kadang-kala motornya seluruh anggota keluarganya juga punya. Istrinya punya, anaknya pun punya. Sampai di rumah tuh penuh. Malah kadang-kala juga, alhamdulillah masih punya mobil juga. Ya kan kekayaan kita? Luar biasa. Sementara sahabat tadi yang betul-betul susah itu, sampai dia cuma punya muk. Cangkir tapi agak gede, begitu. Kata Rasulullah, bawa ke sini. Nah, Rasulullah untuk agar lebih banyak, ya, itu hasil jual muk itu dilelang oleh Rasul. Siapa yang membeli lebih besar? Ya, membeli lebih besar. Dibelilah dengan harga yang agak mahal. Ada sahabat yang lebih mahal membelinya. Jadi lelang lukisan, ya, kalau nggak salah kemana saya lihat juga lelang kaligrafinya Ustaz Abdul Somad itu memang boleh, ya, kalau memang itu untuk kesejahteraan Islam. Akhirnya kata Rasul, sepertiganya untuk kamu, sepertiganya untuk keluarga kamu, katakanlah dibeliin beras kalau sekarang, dibeliin roti, ya, sepertiganya bawa ke sini kata Rasulullah. Ya, itu untuk dibelikan mata kapak. Karena profesi yang paling mudah mungkin mencari kayu di hutan. Karena kata Rasulullah,
ya seikat kayu yang kamu bawa ke kota untuk kamu jual, kemudian kamu dari situ mendapatkan uang, itu jauh lebih baik daripada kamu datang dari satu pintu ke pintu lain, diberi atau tidak diberi, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ini, ya setelah beberapa hari dia tidak ketemu Rasulullah, rupanya sibuk dengan apanya? Mencari kayunya, baru dia datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah, ya dengan usaha itu, dengan kerja itu, saya sekarang sudah tercukupi, baik untuk saya, untuk keluarga saya, maupun infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah. Begitu Rasulullah ya memberikan contoh kepada para sahabat, yaitu untuk tidak meminta-minta. Karena minta-minta itu sama saja dengan menghinakan diri sendiri dalam Islam. Ya, menghinakan diri sendiri. Jadi Islam itu berpesan kepada kita untuk bekerja dengan semangat. Karena ternyata Allah dan Rasulnya tidak membeda-bedakan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Baik, nanti kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Itu doa kebaikan dunia dan doa kebaikan akhirat. Selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Tapi ada doa yang khusus yang Rasulullah ajarkan untuk kebaikan dunia. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Baik, ya. Jadi tadi itu strategi ya, yaitu panitia boleh aja ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.